sini GKJ Jakarta. Jadi jadwal ibadahnya di sini ada apa aja, Bu? Jadwal ibadah itu di sini ibadahnya hari Minggu. Itu kalau untuk yang dewasa umum itu ada 2 ibadah, jam 6.30 dan jam 9 pagi. Kemudian ada ibadah untuk anak itu jam 6:30. Kemudian ibadah pra-remaja itu untuk anak-anak usia umur 4 tahun sampai 4 tahun, kelas 4 sampai kelas 6 SD. Itu kalau anak-anak itu umur kelas dari di sini anak-anaknya mulai dari bayi juga udah mulai ikut ibadah. Biasanya didampingin sama orang tua, ikut sama orang tuanya, ntar ikut ibadah sama-sama. Itu untuk anak-anak sampai umur sekitar kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 itu ibadah pra-remaja namanya. Kemudian ada juga ibadah itu 6:30, kemudian ada ibadah remaja itu untuk jam 7. Kemudian ada ibadah pemuda itu jam 9. Itu yang ibadahnya setiap hari Minggu. Jadi di hari Minggu itu semua, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa ada ibadahnya. Jadi masing-masing dari pagi sampai siang gitu kan? Iya. Cuma di hari Minggu, Bu? Di hari Minggu. Kalau kami Protestan memang ibadahnya di hari Minggu aja sih. Kalau hari-hari lainnya ada kegiatan-kegiatan sih, ada paduan suara, yang dewasa, ada paduan suara adiuswo, lansia. Ada juga latihan menari, ini seperti ini sekarang ada latihan menari. Terus ada yang kami kan punya altar, ada dekorasi gitu kan, dekorasi altar itu ada tim dekor juga sekarang hari ini lagi beres-beres, lagi membersihkan perlengkapan ibadah gitu sih. Kalau acara apa aja, Bu, biasanya di gereja? Acara besar yang gerejawi. Apa aja sih, Bu? Acara kecil atau acara besar? Di sini sih banyak kegiatan di hari Minggu itu selain ibadah. Ada misalnya klinik. Kami kan punya klinik ya. Nah, klinik itu mereka besok Minggu nih ngadain seminar tentang pengenalan dini tentang tumor dan kanker. Kesehatan. Kemudian ada komisi kesaksian pelayanan itu ada donor darah. Itu kalau habis hari Minggu juga supaya setelah ibadah mereka yang mau donor darah bisa ikut. Macam-macam, ada paduan suara, ada donor darah, ada nanti seminar-seminar gitu. Jadi macam-macam tergantung kebutuhannya sih gitu. Kalau Natal juga termasuk, Bu? Ada. Natal, ada Paskah. Itu kalau kegiatan hari-hari besar gerejawi ya nanti ada Paskah, ada Natal, nanti ada kenaikan Tuhan Yesus, juga ada di rangkaian Paskah itu kan ada mulai dari kematian Tuhan Yesus, kebangkitan gitu, ada Kamis Putih, ada, jadi macam-macam sih kegiatan ibadah. Jadi bukan hanya ibadah Minggu, tapi ada ibadah-ibadah yang kaitannya dengan hari raya besar, hari raya gerejawi Kristen ya, itu juga diadakan ibadah seperti Paskah, Natal. Bu, kalau boleh tahu itu Natal tuh ngapain aja, Bu? Kayak kegiatannya apa aja kalau di dalam Natal? Natal itu sebenarnya ibadah. Ibadah Natal. Ibadah Natal, tapi kegiatannya ada dalam rangka. Jadi waktu Natal itu selain ada ibadah Natal, kami juga bikin aksi Natal. Nah, aksi Natal tahun ini tiap tahun berbeda-beda. Tahun 2022 kemarin kami bikin istilahnya bedah rumah. Jadi rumah-rumah jemaat yang kondisinya kurang baik, mungkin ada yang bocor atau yang dindingnya mungkin udah kusam atau pintu atau lantainya yang rusak, itu kami perbaiki. Dananya dari jemaat kita bikin penggalangan dana, himbau jemaat siapa yang mau memberi sumbangan gitu, terus terkumpul. Nah, itu tahun kemarin nih 2002 Desember ya, kita bikin itu ada 10 rumah jemaat yang kita perbaiki gitu. Kalau tanggapan warga sekitar tuh seperti apa, Bu? Tanggapannya sih baik ya, kami nggak bermasalah sih dengan warga sekitar, karena memang di gereja ini kan sudah dari tahun 60-an ya berdiri di gereja di tempat
ini. Begitu didirikan sekitar tahun 67 atau berapa ya? 60. Sekitar itu sekitar dulu saya harus cek dari harus cek itu. Tapi pokoknya udah cukup lama berdirinya gereja ini di sini, walaupun dulu gedungnya belum sebelum sebesar ini. Jadi dengan jemaat, dengan warga-warga sekitar sih baik-baik saja sih, nggak masalah, nggak ada apa-apa. Kan biasanya ada jadwal lembaran gitu ya Bu. Di sini ada gak? Ada warta gereja namanya, bisa saya kasih ya. Jadi di sini ada jadwal ibadahnya, terus jadwal siapa yang pengkhotbahnya, ini jadwal petugas. Nah di sini ada jadwal bacaan Alkitab setiap hari, jadi jemaat yang diminta setiap hari baca Alkitab. Ada renungan, kemudian ada kegiatan-kegiatan di sini, informasi-informasi kegiatan di sini. Jadi ini diinformasikan ke jemaat, jadi jemaat tahu oh di gereja ada kegiatan apa, ada jemaat yang pindah, ada kita punya jemaat yang baru, terus ada yang meninggal juga disampaikan, diinformasikan ada jemaat yang meninggal. Jadi ini kegiatan-kegiatan di sini juga. Oh jadi lembaran itu dibagikan ya. Nah ini jadwal tugas-tugas untuk minggu depannya. Jadi semua yang bertugas sudah tahu. Gitu. Kan di dalam ibadah banyak petugas. Iya. Ini jadwal-jadwalnya. Maaf Pak, sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Muhammad Zaini. Dipanggil Bapak Zaini. Oh, kalau boleh tahu itu didirikan kapan ya Pak masjidnya? Iya. Di masjid ini merupakan batu pertamanya 10 November 1991. Pak Zainuddin mau nanya nih, ini masjid jadwal ibadahnya itu kapan aja ya Pak? Ibadahnya tiap hari. Iya, duhur, asar, maghrib, bisa duhur. Itu jam berapa aja Pak? Ya disesuaikan dengan salat. Itu untuk ibadah harian. Ya. Kemudian ada juga ibadah yang mingguan, yaitu Jumat, salat Jumat. Kemudian ada juga kajian ilmiah atau kajian pengajian. Itu kita adakan 1 minggu 3 kali. Untuk Sabtu malam atau Jumat malam Sabtu, kemudian Sabtu pagi sama Minggu pagi itu kajian taklimnya ya. Kemudian ada juga kegiatan yang sifatnya tahunan, yaitu Ramadan. Nanti setelah lagi kita akan masuk Ramadan. Mengadakan apa aja? Kalau Ramadan kita mengadakan buka puasa bersama. Itu kurang lebih kita memberikan takjil kepada musafir dan jamaah sekitar 250 orang. Itu kita kasih takjil, kemudian habis sholat kasih makan. Alhamdulillah selama ini kita memberikan makannya secara prasmanan. Kemudian menjelang isya nanti kita ada sholat bersama jamaah menunjukkan dengan ceramah tarawih, kemudian untuk 10 hari terakhir kita mengadakan i'tikaf. I'tikaf itu didahului dengan kira-kira dimulai jam 1. Itu ada tausiahnya, kemudian ada sholat qiyamul lailnya, kemudian menjelang subuh kita adakan sahur bersama. Itu kurang lebih pesertanya ada 300-400 orang. Banyak. Nanti kalau mau sini boleh. Dan kemudian ada juga sholat Idul Fitri, Idul Adha juga. Dan penerimaan zakat fitrah, infak dan sedekah. Bu, maaf waktunya mengganggu. Boleh tahu nama ibu siapa? Lim. Lim, panggilnya Ibu Lim. Ibu Lim. Kalau boleh tahu sudah didirikan berapa tahun, Bu? Wihara ini sudah didirikan sekitar 335. Di tahun ini 330 330 tahun. Sudah lama berdiri sangat ya, Bu? Iya.
Kalau jadwal ibadahnya tuh apa aja? Jadwal ibadah 1 bulan itu ada 2 kali. Setiap tanggal 1 dan 15 biasanya lunar. Kalau acaranya ada acara apa aja, Bu? Acara Ya seperti ini nih, kayak cap gome. cap Oh, cap gome gome. gitu. Terus nanti kalau bulan 7 ada hari ulang bana. Kayak Imlek gitu-gitu ya. Ya, Imleknya bulan 7. Kalau tanggapan warga sekitar gimana, Bu? Tanggapan warga sekitar saling support ya. Ikut berpartisipasi kalau ada acara juga mereka mendukung acara wihara, kegiatan wihara mereka mendukung semuanya. Jadi tuh ibadahnya kan 2 kali. Iya. Jadi tuh dalam hari ini tuh ngapain aja? Ya, tanggal 1 tuh ngapain aja, tanggal 15. Ada kebaktian baca Parita. Kalau di Islam kan Al-Quran, kalau kita parita, pembacaan parita gitu. sebulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Oke, selanjutnya nggak ada. Selanjutnya kalau mereka mau beribadah itu terserah mereka. Setiap hari mau datang sembahyang nggak apa-apa gitu. Tapi yang kita wajibnya itu 1 bulan 2 kali di tanggal 1 dan 15. Dr. Andus, sarjana keuangan ya. Nyoman Udayana Sangging. Udayana Jawa apa? Udayana. Nyoman Udayana Sangging. Tuh. Jadi Dr. Andus itu sarjana keuangan. Jadi kita, Bapak karena pegawai keuangan disekolahkan di sekolah keuangan, dapat sarjana keuangan. Nah, sudah itu titel ketiga, kedua SH sarjana hukum, sudah itu MM Magister Manajemen. SH-nya dapat di Medan. Tuh. Jadi berarti kamu harus lihat nama Bapak itu adalah suka belajar. Pak, kalau boleh tahu, ini sudah didirikan berapa tahun, Pak? Pura ini tahun 70-an gitu ya. Jadi langsung aja ya. Welcome. Pura ini didirikan tahun 70-an. Dulu tanah ini adalah tanah bekas tempat penyimpanan alat-alat berat dari Departemen Pekerjaan Umum. Nah, sekarang Kementerian Pekerjaan Umum atau PUPR. Sini taruh bulldozer, aspal, segala-gala taruh di sini. Ya, ada silinder apa pokoknya, ada mobil. Nah, karena sudah punya tempat di tempat lain, maka tanah ini dihibahkan kepada founding fathers atau sesepuh orang Hindu di sini. Karena waktu dihibahkan, jelas untuk apa ini? Karena kita tidak punya pura, maka rencana dibangun pura. Nah, sudah itu membangun pura, bagaimana? Ya harus sowan dulu dengan kiri kanan tetangga sini. Saya mau bangun pura, oh iya iya. Gitu. Makanya tetangga sini semua baik-baik semua dengan kami di sini. Dan bangun pura, namanya Pura Aditya Jaya. Itu ada sekolah namanya Pasraman Aditya Jaya, ya. Sekitar tahun 70-an. Gitu. Nah, setelah itu baru berdiri, dibangun. Disinilah tempat untuk bertemu. Nah, sebagai penulis, fungsi purut lah ini nih. Maka di purut itu dilakukanlah kegiatan kita sebagai berikut: ibadat, lakukan upacara, perkawinan, potong gigi, sudi widani, sudah demikian purut itu tempat berekreasi, ya. Sebagai DTW, daerah tujuan wisata, ya. Dan demikian pura tempat untuk belajar, karena di pura ini, lingkungan pura ada sekolah, pura juga tempat untuk berekonomi, karena di sini ada kuliner, itu ada jualan, itu pura tempat untuk segala. Jadi gitu caranya menulis, ya. Oke. Kan sudah dijawab ya fungsinya. Oke, yang lain lagi, ya. Jadwal ibadah. Oke. Apa? Itu 3 kali. Yaitu namanya nama supayanya namanya Tri Sandhya. Tri itu 3, SANDHI grade A. Tri Sandhya. Berarti 3 kali. Jam berapa? Jam 6 pagi, jam 12 siang, sama jam 6 sore. Maghrib. Tuh, ya. Itu Tri Sandhya. Nah, Tri Sandhya itu dilakukan di mana? Di mana saja. Bisa di rumah, tidak perlu ke sholat ke masjid. Bisa duduk begini jam 6, bisa duduk begini jam 12, bisa lagi kerja, ucapin aja itu. Sehingga apa? Dia dipakai asalnya sangat simpel.